Pembalap yang akrab disapa Arbi ini menggebrak kancah balap motor internasional usai menjadi rider Indonesia pertama yang merebut kemenangan di Junior GP. Tepatnya di Catalunya pada Juli 2023. Hasil ini membuatnya mendapatkan jatah wildcard di Moto3 Mandalika Indonesia pada tahun yang sama. Musim ini Arbi kembali berkompetisi di Junior GP. Namun awal musim ini ia mengalami cedera kaki, sehingga harus menjalani operasi pada pertengahan April. Ia absen dari seri motor Valley Emilia Romagna di sirkuit Misano dan seri Portugal di sirkuit Estoril. Ia baru kembali berkendara di seri Catalunya pada 17 hingga 19 Mei 2024 lalu. Sampai saat ini Arbi belum mencapai kondisi 100% tetapi sudah cukup bugar untuk berpartisipasi di Moto3 Catalunya. Menurut manajer tim Honda Tim Asia, Hiroshi Aoyama, jatah wildcard ini diberikan kepada Arbi usai skuadnya melihat talenta dan kecepatannya di Mandalika tahun lalu. Marquez menjalani debutnya di MotoGP pada 2020 lewat Repsol Honda sebelum dipisahkan ke LCR Honda pada 2021. Meski kompetitif dan meraih 2 podium di Repsol Honda, ia terseok-seok sekalinya membela tim satelit, di mana ia tak mendapatkan dukungan mumpuni dari Honda yang beberapa tahun terakhir terpuruk. Rider berusia 28 tahun ini akhirnya memilih pindah ke Ducati lewat Gresini Racing pada 2023 dan kembali tampil kompetitif bahkan 2 kali memenangi sprint. Ia kemudian mendapatkan perpanjangan kontrak untuk 2024. Meski begitu, Marquez memberi sinyal bahwa ada kemungkinan ia pindah tim lagi pada 2025. Lewat Relevo, Marquez menyatakan ada beberapa opsi tim yang menarik untuk prospek 2025. Namun ia menegaskan bahwa ia masih harus menunggu apa yang akan dilakukan para rider papan atas. Meski begitu, juara dunia Moto3 2014 dan Moto2 2019 ini belum mau membeberkan opsi-opsi yang ia miliki itu. Ia bahkan mengaku jarang membicarakannya dengan sang manajer pribadi Jaime Martinez ketika pekan balap berlangsung. Mereka hanya berdiskusi ketika Marquez berada di rumah. Crutchlow yang pensiun dari kompetisi pada akhir 2020 menjabat sebagai test rider Yamaha sejak 2021. Selain bertugas sebagai test rider dan mengumpulkan data untuk pengembangan WCRM1, ia juga bertugas sebagai pembalap cadangan dan pembalap wildcard. Ia sempat jadi pengganti Franco Morbidelli di Monster Energy Yamaha selama 4 seri pada 2021 ketika rider Italia itu cedera lutut kiri. Dan pernah jadi pengganti Andrea Dovizioso di RNF Yamaha dalam 6 seri terakhir musim 2022, mengingat Dovi memilih pensiun ketika musim masih berlangsung. Crutchlow juga sempat diturunkan sebagai pembalap wildcard dalam MotoGP Jepang 2023 di sirkuit Motegi, dan Yamaha ingin melakukan hal serupa di seri Italia musim ini. Namun rider asal Inggris ini ternyata mengalami cedera lengan kanan sejak awal tahun ini dan harus menjalani pemulihan yang intensif. Dengan mundurnya Crutchlow, Pol Espargaro akan menjadi satu-satunya pembalap wildcard di seri Italia, di mana juara dunia Moto2 2013 ini akan membela Red Bull KTM Factory Racing. Meski begitu, Aprilia Racing juga berpotensi menurunkan test ridernya Lorenzo Savadori. Berdasarkan aturan konsesi baru, KTM dan Aprilia masuk kategori C, di mana mereka mendapatkan jatah 6 wildcard per musim. Maksimal 3 bisa dipakai sebelum larangan tes musim panas, sementara 3 lainnya bisa dipakai usai larangan tes musim panas. Di sisi lain, Yamaha dan Honda masuk kategori D, di mana mereka juga mendapatkan jatah 6 wildcard per musim. Bedanya, mereka boleh menggunakan jatah wildcard ini kapan saja. Ducati jadi satu-satunya pabrikan yang masuk kategori A, di mana mereka sama sekali tak mendapatkan jatah wildcard. Pabrikan yang masuk kategori B mendapatkan jatah 3 wildcard per musim, tetapi tak satu pun pabrikan MotoGP masuk dalam kategori ini. Best sempat digadang-gadang membela Ducati Lenovo Team pada 2025. Terutama usai mengakhiri 2023 di peringkat ketiga.
Namun usai ia terseok-seok dalam 5 seri pertama musim ini, pilihan Ducati mengerucut kepada Jorge Martin, Marc Marquez, dan Enea Bastianini, sementara Bezzecchi seolah dicoret. Naik turunnya performa Bezzecchi awal musim ini pun tak lepas dari Desmos edisi GP23 yang lebih sulit dikendarai, kendala yang juga sempat melanda Bastianini musim lalu. Saat ini Marquez menjadi satu-satunya pengendara GP23 yang mampu tampil moncar di depan. Dalam wawancaranya dengan Sky Sport Italia, Bezzecchi pun ditanya apakah ia sempat menyesali menolak tawaran Ducati untuk pindah ke Prima Pramac Racing, di mana ia bisa mendapatkan Desmos edisi GP24 yang merupakan motor spek pabrikan terbaru. Bezzecchi mengakui dirinya sempat mendapatkan keraguan tetapi tak pernah menyesali pilihannya. Usai 3 musim membela tim satelit dengan motor lama, Bezzecchi pun tak memungkiri bahwa impiannya pada 2025 nanti adalah membela salah satu tim pabrikan MotoGP. Sayangnya, pintu di tim pabrikan Ducati tampaknya sudah tertutup rapat untuknya. Adapun ada 2 tim pabrikan lain yang pintunya masih terbuka lebar. Monster Energy Yamaha diketahui sampai kini belum juga menentukan nasib Alex Rins. Di lain sisi, Aprilia Racing berpotensi ditinggalkan Alex Espargaro yang mulai mempertimbangkan gantung helm. Sebagai catatan, Bezzecchi sudah sempat dirayu oleh Aprilia untuk berkolaborasi di MotoGP pada 2020 lalu. Max Bartolini adalah wajah baru dari garasi Yamaha. Max adalah salah satu orang yang meyakinkan Fabio Quartararo untuk percaya pada proyek Yamaha di masa-masa tergelapnya, sehingga mampu memperbarui kontrak untuk 2 tahun lagi. Bagaimanapun, keberhasilan Yamaha merebutnya dari Ducati yang dianggap sebagai mekanik penting dan lalu mempercayakan peran direktur teknis di kubu Yamaha tentu saja merupakan salah satu kejutan besar selama musim dingin. Namun tidak ada yang punya tongkat ajaib. Jadi Bartolini sadar bahwa akan membutuhkan waktu untuk memperbaiki kesenjangan besar yang dialami motor M1 saat ini dibandingkan dengan motor-motor Eropa. Juga perlu dibangun komunikasi yang baik untuk menjembatani kesenjangan antara budaya Jepang dan Eropa. Menurut Bartolini, Yamaha sudah sangat tertinggal. Bisa dikatakan bahwa di beberapa area teknologi Yamaha bahkan meremehkan dampak inovasi teknologi yang dibawa oleh pabrikan Eropa. Namun hal ini sekarang sudah dipahami oleh Yamaha dan mereka mencoba berinvestasi untuk menutupi kesenjangan tersebut. Pada tes terakhir di Jerez terlihat beberapa evolusi aerodinamis yang penting pada WCR M1. Dan pada kenyataannya mantan insinyur penting Ducati tersebut menegaskan pentingnya aspek ini di era MotoGP.